Selamat sore para pemirsa, saya Tony Tamsir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 16 Juni. Ancaman COVID-19 belum berakhir, kini muncul bakteri yang resisten obat. Merujuk pada riset internasional terbaru, bakteri yang resisten obat terus memburuk. Diperkirakan hingga tahun 2050, Taiwan berkemungkinan ada 33.000 orang per tahun yang meninggal akibat terinfeksi. Rumah sakit Changgen sebelumnya sempat mengobati seorang pasien COVID-19 wanita. Namun terinfeksi oleh bakteri super sehingga perlu dirawat selama 1 bulan baru terlepas dari bahaya. Changkeng Memorial Hospital Linkou menerima seorang pasien wanita berusia 50-an tahun beberapa hari lalu akibat COVID-19. Dan ia dirawat di UGD karena infiltrasi di kedua sisi paru-parunya. Ia kemudian terinfeksi bakteri super yang mengakibatkan sepsis sehingga perlu dirawat selama sebulan baru bebas dari bahaya. 第一波是绿脓杆菌，第二波是这个多重抗药性、高度抗药性的克类博氏杆菌。所以这个病人在从治疗 COVID 到治疗抗药性细菌感染，一共我们整个医疗团队花了1个多月的时间，才让他健康恢复。 Sejak merebaknya pandemi pada awal tahun 2020, proliferasi beberapa bakteri yang resisten terhadap obat telah meningkat sekitar 2 kali lipat. Di antaranya ada 6 bakteri yang diakui secara global berpotensi menghadapi tidak adanya obat, termasuk Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Organisasi Pengendalian Infeksi cemas bahwa jika badai resistensi antibiotik ini diabaikan, diperkirakan tahun 2050 ada 33.000 orang berkemungkinan meninggal akibat infeksi di Taiwan setiap tahun. 大医院来做这些带领这些诊所，还有区医院的来做这医疗的一个抗生素管理的一个工作。 Masalah resistensi obat terus memburuk, bahkan dapat memengaruhi pengobatan kanker di masa depan. Disarankan agar pemerintah mempercepat peninjauan obat antibiotik baru dan dimasukkan ke dalam naungan Askes secara rasional serta menambah tenaga profesional. Sehubungan dengan menurunnya tingkat inflasi, Bank Sentral Amerika mengumumkan menghentikan sementara kenaikan suku bunga, namun juga mengisyaratkan mungkin akan naik sebanyak 0,25%. Kemarin, Bank Sentral Taiwan juga mengambil keputusan serupa setelah naik berturut sebanyak 5 kali. Meskipun ekspor Taiwan alami kenaikan bertahap, namun Bank Sentral tetap merevisi indeks PDB turun menjadi 1,72%. Usai rapat diskusi suku bunga yang digelar Rabu kemarin, Bank Sentral Amerika mengumumkan tidak akan menaikkan suku bunga untuk bulan ini, yakni berkisar antara 5 dan 5,25%. Ketua FED, Jerome Powell, menegaskan pasar tenaga kerja Amerika sangat kuat, inflasi menurun namun lambat, di mana suku bunga hingga akhir tahun ini berkemungkinan naik 2 kali atau total 0,25%. Seperti yang telah diketahui oleh publik, Bank Sentral Taiwan menghentikan kenaikan suku bunga usai berturut 5 kali dinaikkan. Untuk tingkat diskon, tingkat akomodasi berjamin, dan tingkat akomodasi jangka pendek dipertahankan pada 1,875%, 2,25%, dan 4,125%. Meskipun kondisi ekonomi dunia kembali menghangat, jumlah ekspor Taiwan naik secara perlahan. Namun Bank Sentral Taiwan tetap menurunkan indeks PDB Taiwan menjadi 1,72% dan tidak mampu mempertahankan angka 2%. UN Eksekutif mengetok palu membuka pintu impor sapi Kanada tanpa batasan usia, terkecuali untuk organ dalam yang beresiko tinggi. Ada dokter yang beranggapan, usai membuka pintu impor, maka selanjutnya harus ada pengontrolan yang ketat. Terkait kasus sapi gila di Kanada, Komite Perlindungan Konsumen mengkritik wabah sapi gila di Kanada tersiar tidak sampai setahun, namun masih berani membuka pintu impor. Oleh sebab itu, konsumen diimbau tidak membelinya. Tanggal 15, UN Eksekutif memutuskan membuka impor sapi Kanada tanpa batasan usia, namun tidak termasuk 6 bagian beresiko tinggi, mencakup tengkorak, otak, mata, sumsum tulang belakang, daging cincang, dan organ. Saat ini, sebagian besar negara di dunia mengimpor daging sapi Kanada tanpa batasan usia. Hanya Korea Selatan, Arab Saudi, dan Taiwan yang menerapkan batas usia 30 bulan. Daging sapi dewasa Kanada akan terbuka untuk diimpor setelah daging sapi Amerika, dan pakar FDA telah menilainya sebagai resiko yang dapat diterima. Pakar toksikologi percaya bahwa tindak lanjut berikutnya adalah memantau kondisi ternak lokal secara ketat. 虽然说加拿大这次从2015年开始就没有产生典型的那个狂牛症案例，不过我建议还是政府的话还是要随时追踪。毕竟呢，在1年多前呢，还是有发生过狂牛这样子狂牛症的这样一个疫区的一个存在，所以呢，在这一个狂牛症的这个疑虑呢还没有完全消除之前，我们再次表达反对的这样一个意见。
Yayasan Konsumen mengkritik Kanada kembali melaporkan seekor sapi terinfeksi penyakit sapi gila pada Desember 2021, sehingga meragukan apakah pakan ternak cukup aman, juga menganggap proses evaluasi keamanan mungkin ilegal. Yayasan Konsumen mengimbau konsumen untuk menolak membeli produk untuk melindungi kesehatan mereka sendiri. Liburan Festival Pejun segera tiba. Bandara Taoyuan memprediksi mulai dari tanggal 21 hingga 26 Juni, total 6 hari libur, maka rata-rata arus penumpang harian mampu mencatat 130.000 orang dan mencapai puncaknya pada 22 Juni dengan angka 136.000 orang dan warga yang hendak bepergian diimbau dapat tiba 2,5 hingga 3 jam lebih awal di bandara. Merujuk data statistik dari Bandara Taoyuan, mulai dari Januari hingga Mei 2023 telah tercatat ada sebanyak 12,04 juta orang, naik hingga mencapai 59% dari jumlah penumpang sebelum pandemi. Pihak Bandara Taoyuan memprediksi selama masa liburan Festival Pejun yang dimulai dari tanggal 21 hingga 26 Juni, total 6 hari, jumlah penumpang mampu mencapai 800.000 orang dengan rata-rata ada sebanyak 130.000 orang setiap harinya. Angka ini hampir sama dengan rata-rata harian pada tahun 2019 sebelum pandemi. Festival Pejun segera tiba. Tidak sedikit warga yang mengkonsumsi bacang, namun hal ini juga bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan. Belakangan ini untuk UGD rumah sakit atau pasien gejala pencernaan, jumlahnya naik 20% dari biasanya. Ada juga pasien yang makan bacang dipadu dengan air soda, sehingga membuat nasi ketan mengetat dan mengakibatkan gangguan pencernaan, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Dokter mengingatkan, satu hari cukup makan satu bacang dan hendaknya dimakan saat masih hangat. Menjelang Festival Perahu Naga, bacang memang enak, namun tidak baik bagi kesehatan bila dikonsumsi berlebihan. UN's General Hospital baru-baru ini menerima seorang pasien berusia 53 tahun yang sempat menjalani pemotongan usus kecil akibat iskemia dan nekrosis. Setelah makan 3 bacang dalam 2 hari, ia mengalami gejala perut kembung dan muntah. Dokter menemukan bahwa perut dan usus semuanya tersumbat, dan banyak makanan yang belum dicerna menumpuk di dalam perut. 肠胃道的疾病，比如说曾经有消化性溃疡、逆流性食道炎，那消化比较不良，尤其是糖尿病病人，他吸收消化比较差的，我们就不建议他吃得太过量。 Rumah sakit menemukan bahwa jumlah kunjungan UGD dan gejala gastrointestinal dewasa ini meningkat 20%. Warga diingatkan untuk mengontrol jumlah bacang yang dimakan dan jangan makan sambil minum es soda atau es susu kedelai untuk menghindari perut kembung yang membuat pencernaan jadi sulit. 平常吃的话也会控制量吗？会，就是怕说他吃糯米，然后会胀气这样子。 Dokter menganjurkan agar orang dewasa mengonsumsi bacang 1 hari sehari yang tidak akan menambah terlalu banyak kalori dan tidak terlalu membebani saluran pencernaan. Sebisa mungkin memanaskan bacang sebelum dimakan karena beras ketan akan lebih sulit dicerna setelah dingin. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan.